namanya anak sekolah, mungkin aja Aska dan Arkana juga dibully di sekolah atau gimana, kita nggak tahu. Di situ si Niki mungkin mau bela anaknya tapi nggak bisa, terpaksa anak itu harus datang ke penjara. Aku melihat ada hak dua anak di sini yang nggak bisa mau ngapa-ngapain. Lu memberitahu yang jelek ke orang dan lu sekarang jadi korban. Itu menurut gue. Hal yang dialami Niki itu tuh bisa juga dialami oleh kita semua, dimanapun, kapanpun. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun Anda berada. Balik lagi ke spesial interview yang selalu menghadirkan bintang-bintang tamu spesial. Nah, hari ini ada di studio kita Mbak Tessa Mariska. Siap, Abang. Penampilannya beda hari ini. Saya tuh sering ketemu Mbak Tessa di lapangan, kadang lagi ketemu orang, ada Mbak Tessa juga, ya kan. Beliau itu kalau sehari-harinya santai banget, oblong dengan celana jeans yang kayak ABG gitu, tapi hari ini kibuan banget. Keren banget Mbak Tessa, selamat malam. Jangan bilang pinjem lo ya. Ya. Dibahas, say. Apa kabar Mbak? Sehat Bang, semangat, cumi-cumi keren. Dah. Ini Gua menunggu 2 jam. baterainya nggak ada habisnya Mbak Tessa ini. Walaupun nanti bangun tidur disuruh ngomong langsung kenceng suaranya. Malum, Itulah Mbak say. Tessa energinya. Asal jangan dibiarin diem aja, pasti langsung. Tidur. Saya lihat Mbak Tessa ini kayak aktivis pembela Nikita Mirzani. Keren. Sidang datang di setiap Live. pernyataan wawancara dengan media live. 2 kali loh sidang perdata itu datang. Siap. Ya kan? Siap. Kenapa Mbak? Oke, aku kalau dibilang aku waktu kuliah memang seorang aktivis. Nah saat ini aku adalah seorang ibu. Seorang ibu yang mana aku juga mempunyai anak. Yeah. Anak perempuan dan kenapa aku sekarang bersuara untuk Niki? Karena Niki tidak bisa bersuara saat ini. Saat ini Niki tidak bersuara, nah gue rasa tidak imbang kalau Niki tidak bersuara sementara pihak lawan terus bersuara. Gitu. Jadi aku pikir aku harus mengambil karena aku pernah ada di posisinya Niki. Itu mungkin pernah aku omongin kemana-mana, aku pernah ada di posisinya Niki yang mana aku pernah menjadi ibu tunggal. Yang mana waktu suami pertama aku tuh meninggal, aku menjadi ibu tunggal dan saat itu anak aku belum bisa mencari nafkah. Cari nafkah itu hanya aku. Sama seperti yang aku lihat yang dialami oleh Niki saat ini. Dia anak-anak belum bisa mencari nafkah. Nafkah hanya berharap dari seorang Niki. Nah di situ gue lihat sekarang Niki 100 hari sudah terbungkam mulutnya. Jangankan mulut, ketikan-ketikan aja udah nggak bisa dibaca. Di situ gue pikir kalau gue tidak bersuara, ini bagaimana nih? Gue memikirkan anak-anak di situ. Anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa mencari nafkah, yang gue juga pernah ada di posisi begitu. Kalau gue amit-amit begini, bagaimana anak gue makannya, bagaimana uang sekolahnya, bagaimana apa keperluannya, bagaimana itu. Hak anak di sini aku karena aku seorang ibu. Aku melihat ada hak anak yang terlupakan di sini. Hak anak berkumpul sama mamahnya, hak anak berkumpul sama orang tuanya, hak anak untuk mendapat kasih sayang, mendapat pelukan, mendapat harmonis dari orang tuanya di sini nggak ada di sini. Oke. Tuh, Dan Bang. saya kemarin berpikir ada apa sih Mbak Tessa ini? Kayaknya ketika Niki bebas, ketika dia masih jadi orang itu Mbak Tessa nggak ada di dalam lingkaran itu. Karena nggak ada dalam siklus itu ya. Betul. Bahkan sempat bertengkar, berantem loh. Berantem 6 tahun. Iya. Musuh bebuyutan 6 tahun. Kalau ibaratnya itu batu udah jadi fosil. Ya. Nah, jadi gue berantem 6 tahun di situ. Di saat Niki lagi bebas, Niki mempunyai banyak kesempatan untuk ngomong, mempunyai hak untuk bela diri dan dia bisa membela siapapun hajar dia bisa membela. Di situ Niki tidak butuh orang untuk bersuara. Karena tanpa orang pun dia bisa bersuara lantang dengan dia sendiri. Di situ tidak butuh siapapun, aku pun
tidak pernah mau hadir di situ. Iya. Tapi di saat dia dibungkam sekarang di dalam 100 hari, di saat itu aku pikir dia butuh orang untuk menyuarakan hatinya. Karena dia seorang ibu. Di situ aku pikir aku langsung yang tadinya juga aku tidak pernah namanya live ya, live TikTok itu di TikTok ya, tidak pernah aku mau live. Tapi saat itu aku beranikan diri aku untuk live. Untuk apa nih? Jadi apa suara-suara dari netizen itu aku tampung. Aku tampung kapan aku bisa nanti ketemu sama lawyer, bisa ketemu sama Niki, aku akan sampaikan bahwa ini loh, walaupun kamu di dalam sana tapi fans-fansnya kamu tetap menantikan kamu dan tetap fans-fans kamu berpositif sama kamu, kamu tidak salah. Supaya tidak semakin down ini. Karena orang di dalam sana Bang, aku ngibaratkan aku dikurung mungkin 3 hari aja di kamar. Di kamar fasilitas ada semua ya, ada handphone segala macam. 3 hari apa seminggu kita di kamar, kita nggak tahan loh. Keluar itu udah bisa kepala yang pusing, pengen keluar. Gimana yang bukan di kamar, yang bukan di kamar sendiri. Di kamar sendiri aja seminggu ditahan dengan handphone kita nggak bisa. Gimana yang kita nggak tahu situasi kita masuk ke sana tanpa fasilitas apa-apa, meninggalkan keluarga, bagaimana gitu loh. Itu loh hati aku sih yang berbicara di situ. Tapi kelihatannya Mbak Tessa itu ini banget ya, punya passion banget untuk belain kita. Sampai dengar-dengar mau bikin aksi apa tadi tuh? Ya. Tebar tiket 1000 tiket apa? Itu ya, apa? Aku menebar 1000 tiket karena film Nikita Mirzani ini kan akan diputer. Aku merasa gini, film dia diputer. Sama kayak aku kan pernah main film, gini-gini gue pernah main film di luar negeri loh Bang. Gue ingatkan dikit ya, jadi maksud aku gini loh. Film kita diputar, yang mana kita sudah berusaha untuk memaksimalkan acting kita. Di saat diputar kalau kita gak bisa nonton, sedih banget Bang. Gila, film gue diputar gue sendiri gak bisa nonton. Itu sedih banget. Karena gue pernah merasakan film gue waktu diputar tahun lalu di Malaysia, Singapura, Brunei. Yang Setan Munafik. Gue gak bisa kesana karena paspor gue hilang. Dan begitu diurus susah. Sakit banget. Orang nonton kita gak nonton. Di situ aku pikir pasti Niki sakit banget, film dia diputar, dia pasti akan dengar gaung-gaung film dia diputar. Dan dia gak bisa menonton. Di situ gue pikir udah gue ambil, gue hibur dia. Lu gak bisa nonton, satu orang mata lu gak bisa melihat film lu. Tapi 1000 tiket akan gue bagi buat fans-fansnya lu yang kena overclaim. Kan ini masalah gara-gara overclaim Bang, masalah awal. Fans lu yang kena overclaim akan gue bagi 1000 mata untuk melihat film lu. Lu gak bisa nonton tapi 1000 mata yang mewakilin nonton film lu. Itu yang gue pikir walaupun filmnya belum tayang. Tapi menurut gue telah membooking film tiket itu 1000. Sampai yang punya tiket juga, yang punya ini juga kaget. Karena gue pikir udahlah gak perlu kalian tahu, yang penting. Dan itu gue sebar untuk seluruh Indonesia dengan sistem online. Jadi tiketnya online nanti akan gue bikin aplikasinya. Mereka akan mendaftar ke situ dengan membuktikan bahwa dia memang kena overclaim. Masalah akar permasalahan dari Nikita Mirzani adalah overclaim, skincare overclaim. Di situlah yang gue bikin. Oh, lu kena overclaim, masalah di situ. Lu bisa nonton film Nikita Mirzani, tapi dengan bukti-buktinya. Wah, ini pengumpulan massa ini. Nggak kumpul Bang, kan seluruh Indonesia. Bisa dari Jawa, bisa dari Sumatera, dari Manado, dari Bali, dari Papua, dari manapun bisa nonton. Karena dia klik, begitu syarat-syaratnya masuk, dia dapat tiket itu untuk menonton. Dia mewakili matanya Nikita Mirzani untuk menonton. 1000 mata mewakili Nikita untuk melihat aktingnya di situ Bang. Karena di situ gue lihat gambarnya dia sebagai penari. Nah itu yang film dia selama ini belum pernah gue lihat dia berperan sebagai penari. Kan selama ini kan karena keseksiannya dia berperan sama kayak seperti karena keseksiannya. Tapi ini gue lihat dia karena aktingnya. Gue lihat dari fotonya. Oke. Balik ke tadi kata Mbak Tessa soal film nanti kita bicara lagi. Iya. Tapi soal overclaim itu. Yes. Nah, ini kan di kita kalau overclaim mungkin pencemaran nama baik dan lain-lain. Tapi sangkaan yang ditimpakan ke Nikita itu kan pemerasan. Kenapa Mbak Tessa bilang ini overclaim? Oke. Bukan, kalau overclaim itu kan skincare yang dijual, yang diklaim di kotaknya itu tidak sesuai.
Jadi itu yang dipermasalahkan sama Iya. kita kan. Ini kalian jangan beli ya ini karena ini tidak sesuai dengan apa yang diklaim di kotaknya. Iya. Itu yang dimasalahkan sama Nikita. Itu yang tidak diterima kan, yang tidak diterima oleh segelintiran orang. Kenapa lu iniin punya gue? Dari situ kan asal muasalnya. Yang gue duga, lu jangan ngomongin kejelekan krim gue. Yang gue duga. Ya. Ini ada uang buat lu, tolong lu omongin krim gue bagus. Tolong lu omongin namanya endorse, pasti ngomongin yang bagus-bagus. Tolong lu ngomongin bagus-bagus. Nah, kalau begitu tidak sesuai dengan klaimnya dia yang dijual, berarti itu menurut gue endorse, apalagi ada perjanjian. Perjanjiannya kan by phone. Kalau menurut gue janji itu Bang, orang yang berjanji saat ini tidak harus dengan hitam atas putih pakai tanda tangan kertas, tarik tanda tangan. Menurut gue enggak. Ini zaman sekarang di pasal berapa tuh lupa, itu ada 4 unsur untuk perjanjian. Ya. 1, orang dewasa. Orang dewasa tidak anak-anak, tidak ODGJ, pokoknya orang yang normal. Itu ada terbukti, ada Niki dan itu normal, orang dewasa. Dan 2, ada orang yang berjanji 2 orang ini dan mereka lah. Dan itu ada juga barang yang akan yang dipromosiin, ada nyata. Dan ada barang yang keempat, ada barang yang tidak ada barang yang halal. Klausulnya halal tuh barang. Nah, artinya barang itu halal adalah tidak dalam sengketa, tidak dalam permasalahan, dan kan barangnya enggak. Jadi itu 4 unsur itu menurut gue sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah perjanjian. Tidak perlu ada surat-surat. Menurut gue itu ada 4. Tapi dalam undang-undang itu gugatan wan prestasi itu perjanjian itu harus diikat oleh perjanjian tertulis. Karena kalau wan prestasi itu katanya ini saya juga tahu dari lawyer-lawyer itu ya, Mbak. Gugatan wan prestasi itu adalah gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu pembuktiannya formil, Mbak. Jadi harus ada bukti tertulis, harus ada kwitansi dan lain-lain gitu. Makanya tidak bisa kecuali kalau perkara pidana. Kalau perkara pidana katanya ya pembuktian material. Kalau nggak ada kwitansi, kalau nggak ada bukti tertulis, itu bisa lewat keterangan saksi, lewat penyelidikan penggalian. Tapi di dalam pasal 1320 Bang, KUHP itu cuma ada 4 Bang. Ya. Ini gue catat nih Bang. 1, adanya kedua belah pihak. Adanya kedua belah pihak. 1, ada 4 unsur aja nih Bang. Di 1320 kan ini di 1320. 1, adanya kedua belah pihak. Itulah mereka RG dan M. Ya. Seperti yang aku ngomong tadi, ini gue baca lagi nih biar nggak salah. 2, cakap secara sadar, dewasa, tidak ODGJ. Tadi udah gue bilangin. 3, ada objek yang dibicarakan. Itulah dia skincare. 4, ada klausa yang halal. Yang berarti barang tidak bermasalah. Itu Bang di 1320. Iya, tapi kalau dalam gugatan wan prestasi, saya tidak tahu pasal itu mau ditaruh di mana. Tapi katanya menurut para praktisi hukum itu, kalau gugatan prestasi, yang pertama ada kesepakatan yang diikat dengan perjanjian tertulis. Yang kedua ada pengingkaran, dia ingkar. Yang ketiga ada kayak tuntutan bahwa lu mengingkar lo, lalu dilayangkan somasi gitu. Nah, karena ini kan mungkin karena waktu itu Nikita ada di penjara jadi tidak bisa somasi. Memang yang kita sayangkan bentar dulu Bang, wan prestasi. Memang kalau wan prestasi itu adalah yang tidak berhasil. Misal gini, kan setahun, ingat gak ada teleponnya. Nanti kalau setahun dikasih tahu ya, berarti setahun ya. Itu kan mulainya waktu itu November 2024. Sekarang belum November, masih Juli ya. Nah, masih bulan Mei ya. Bulan Mei. Harusnya kan berakhir di November 2024. Oke. Ini kan masih setengah jalan. Sudah dilaporkan kan belum sampai setahun. Nah, itu yang dibilang wan prestasi karena dia belum sempat setahun, karena dia minta setahun kan. Tapi belum setahun dia sudah melapor. Itulah wan prestasi, berarti belum berhasil. Oke. Itu dari sisi Nikita Mirzani kan. Tapi wan prestasi memang gitu Bang, harusnya kelarin dulu. Iya, maksudnya soal siapa aja kedua belah pihak itu yang memutuskan kerjasama, mau itu pihak Reza atau Niki. Betul. Ini kan si Reza yang memutuskan kerjasama. Tapi betul. kan ada bukti lain yang gini, ini kan perdata, ya enggak. Nah, ada satu lawyer kemarin yang bicara. Ini kita diskusi ya, iya, betul, diskusi. Kita nggak bela. Gue betul. secara pribadi gue prihatin sama Niki, sama seperti Mbak Tessa. Kita aku tahu lah, sering Bang ngobrol, Vincent prihatin sama Niki, aku tahu. Ya, tentang bagaimana kasihan kita betul, sama Niki. Betul. Ya kan?
dia sudah begitu Betul. tinggi dan lain-lain, Betul. dia punya banyak hal, tapi Betul. kadang-kadang jatuh dengan hal-hal Betul. yang sepele. sepele Betul, gitu kan. betul. Kita sering ngobrol itu. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara hukum memang Betul. mau Harus tidak tegak lurus. ya referensi kita ya orang-orang Betul. yang pintar itu. Betul, Kita Bang. juga, saya juga nggak belajar hukum, tapi Betul. katanya kan kalau perdata, ya perdata, waktu Nikita dilaporkan, diproses di penyelidikan di Mabes itu, di Polda, itu kan alibi Nikita adalah ini one prestasi, ini ada perjanjian, ya nggak? Kalau itu dibenarkan memenuhi unsur, berarti pidananya kemarin pasti nggak jalan. Betul. Artinya dia nggak akan naik sidik, dia Betul. tersangka, kemudian sekarang P21 dan Betul. disidangkan. Betul. Nah, tapi kalau pidananya jalan, berarti alasan yang ini kemarin tidak memenuhi unsur. Nah, Betul. daripada kita salah ngomong. Iya. Karena ada dua pendapat ini. Iya, Bang. betul. Betul. Jadi Iya. praktisi-praktisi hukum pun mereka dua pendapat. Iya. Apalagi kita yang bukan praktisi hukum gitu loh. Daripada kita salah ngomong. Ya udahlah, kita ngomong enak-enak aja kita. kita. Bicara yang lain saja. Jangan sampai besok saya diteror lagi sama netizen. Padahal Iya. secara personal ya kita support Niki. Betul, aku tahu, Ya, tahu karena Bang Vincent. tahu perjalanan dia dari. Betul. Saya pernah sekali wawancara dia di Cibubur itu. Dia kerja itu syuting sampai jam 2 malam. Betul. Gitu. Dan saya tanya, Mbak, emang ya demi anaknya. Betul. Coba kalau Mbak Tessa ngobrol sama Niki, kalau singgung tentang anaknya itu dia langsung. Gue kan pernah berantem sama Iya. dia. Kalau dia lagi terharu dia pasti sedih banget. Kalau lagi anaknya disenggol ya kayak Iya. kemarin kasus Fadel itu. Oh. Karena memang dia dari dulu lah emang dia tuh ini banget sama anak-anaknya. Nah, itu yang kita sekarang mau ini ya. Mudah-mudahan obrolan itu jadi pelajaran juga kan. Betul, betul. Ada Bang. hikmahnya buat Betul. orang-orang bahwa kadang-kadang ketika kita lagi happy-happynya, ketika kita lagi merasa punya kekuatan, Betul. kita kadang lupa bahwa dalam kondisi seperti itu, ketika kita merasa kuat sekali, kita justru jatuh dengan hal-hal yang kecil. Betul. Kayak hal ini kan. Betul. Dan belakangan terungkap bahwa bahkan pengacara Reza itu mengakui bahwa bukan Niki orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Bukan Niki. Nah, jadinya kan kita juga jadi kasihan. Saya sempat nanya Bang Julius waktu itu. Kenapa dia yang masuk? Lah, katanya ya ini memang yang paling paling muncul di permukaan ya Niki. Gitu, Mbak. Makanya saya juga ya itu seperti Mbak Tessa sebenarnya prihatin. Betul. Nah, dari sidang-sidang yang kemarin Mbak Tessa ikutin, apa yang Mbak Tessa lihat itu? Kalau aku yang nih dari sidang, aku kan 2 kali ikut sidang, yang perdata kan baru 2 kali ya. Kalau yang aku lihat sih gini, satu animo masyarakat yang banyak banget, satu lagi dari sosmed, karena mereka pokoknya Mbak Tessa harus hadir ya, harus live, harus nunjukin. Jadi walaupun rekan-rekan wartawan juga pada live, jadi tuh mereka tuh merasa gue pengen live di labnya elu gitu. Padahal kan sama aja namanya live ya, sama. Pokoknya Mbak Tessa harus live, harus jadi pesanan-pesanan itu yang bikin beban buat aku. Misalnya pun aku misalnya nggak datang 2 hari sebelum itu aku udah diingetkan. Pokoknya harus datang ya Mbak Tessa harus live dari kameranya Mbak Tessa harus live gitu. Jadi segitunya mereka sehingga kamera aja yang namanya live itu semua sama. Mereka maunya tuh di aku live-nya. Jadi kemarin itu aku live di YouTube-nya aku 12.000 komen. Live. Selama live Berapa di lama YouTube. itu? Waktu mau mulai lebih kurang 53 menit. 53 menit. Itu komen 12.000 nggak berhenti. Padahal aku nggak, itu kamera diam standby. Aku nggak ikut ngobrol. Terus dia sama dia tuh ngobrol, dia sama dia ngobrol. Aku lihat gila total 12.000 ngobrol. Maksudnya aku segitu antusiasnya. Mereka pengen tahu apa sih? Yang membuat gonjang-ganjing nggak selesai-selesai udah berbulan-bulan ini apa sih? Yang membuat seorang Nikita Mirzani ditahan sampai 100 hari itu apa sih? Gitu loh. Jadi mereka tuh antusias banget pengen tahu, pengen lihat. Kalau memang Nikita bersalah ya sudah. Tapi kalau Niki benar ya bebaskan, kan itu yang mereka minta gitu loh. Kalau salah namanya manusia. Kalau aku di posisi gini, kalau memang Niki salah, aku ada di posisi waktu aku mencari duit untuk anakku. Istilahnya Bang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala.
kita tebus asal anak kita makan. Kita nggak mau pulang kalau anak kita nggak bawa duit, anak kita minta makan. Disitulah kita gagal menjadi ibu, Bang. Di saat anak kita, mami aku mau ini, tapi kita nggak bisa memenuhi apa yang dia minta. Disitulah kita gagal menjadi seorang ibu menurut aku. Jadi seorang kita itu aku merasakan seperti aku gitu loh. Di saat dia pulang, anaknya minta makan atau anaknya minta apapun, dia tidak bisa memenuhi apa yang dimintain anaknya, situlah dia gagal. Jadi di situ seorang ibu tunggal akan menghalalkan, memang itu tidak boleh, tapi akan menghalalkan segala cara apapun asal anaknya makan, asal anaknya kenyang. Itu, Bang. Jadi menurut aku wajar, memang tidak diwajarkan untuk berbuat salah. Tapi kalau ibu tunggal yang aku lihat, daripada anaknya lapar, apapun akan dia terjang. Itulah suka duka menjadi ibu tunggal, Bang. Oke. Dan Gitu. informasi yang sangat terbatas katanya, saking kangennya Niki, anak Niki tuh kadang-kadang datang untuk Nah, berkunjung. harusnya ya, Bang, penjara itu tidak pantas buat anak-anak. Ya. Karena bagaimanapun itu adalah memang saat ini anak-anak itu tidak tahu. Tapi nanti kalau dia besar dia akan ingat, gue datang waktu itu mama gue lagi ditahan, lagi di penjara, itu tempat tidak bagus untuk anak-anak. Tidak bagus, tapi bagaimanapun Niki terpaksa. Karena dia kangen sama anaknya, dia nggak bisa keluar, dia suruh anaknya datang, itu sebenarnya kasihan mental anak, Bang. Tapi kita pahami, kita wajarin karena memang Niki karena kasihan sama anaknya, dia kangen sama anaknya, dia pengen meluk anaknya. Terpaksa dia tempuh, ya udah lu kesini deh. Gak pantas, Bang, itu. Tempat itu gak pantas. Begitu ketatnya pintu masuk pertama, pintu masuk kedua, pintu masuk ketiga. Terus mamanya keluar, untung aja misalnya gak diborgol. Itu sangat kasihan buat psikologi anak. Tapi itu mungkin aku rasa terpaksa Niki lakukan karena dia kangen sama anaknya, karena dia nggak bisa keluar untuk menjenguk anak-anaknya. Itu yang aku rasa. Yang aku rasa yang dilakukan Niki. Sebagaimana aku dulu ya, Bang. Kalau aku kangen sama anak aku titip di mama aku. Di saat anak aku waktu itu lagi dibully sama teman-temannya, di saat dia teriak-teriak memanggil nama aku. Anak aku letak di Sumatera. Aku kerja di Jakarta. Di saat anakku dibully, anak aku teriak-teriak di lapangan bola, teriak-teriak memanggil pesawat yang lewat dikirain aku. Aku merasakan betapa sakitnya kita nggak bisa meluk anak kita di sana, anak kita gitu. Nah kan namanya anak sekolah, mungkin aja Aska dan Arkana juga dibully di sekolah atau gimana, kita nggak tahu. Di situ si Niki mungkin mau bela anaknya tapi nggak bisa, terpaksa anak itu harus datang ke penjara. Itu sebenarnya nggak boleh banget. Sebenarnya itu nggak sehat buat mereka, kasihan. Ke depan ada aku tahu mungkin terpaksa gitu. Aku juga pernah melakukan kayak gitu walaupun aku bukan di penjara, tapi aku lakukan terpaksa, aku terjang, aku lagi di kontrak siapapun aku terjang sampai aku waktu itu membatalin kontrak, aku kena hukum karena anakku teriak-teriak manggil aku karena dia dibully. Gak tahu ya, Bang, kalau soal anak, ibu itu melakukan apa aja. Kita lihat di kampung-kampung sana, ibu nekat mencuri hanya untuk anak-anaknya jangan lapar. Itu loh, Bang. Apalagi kalau misalnya kalian mengiming-iming ini uang, mau nggak lo? Ya dia ambil lah, namanya dikasih uang. Yang penting anak gue bisa memenuhi makan, anak gue bisa memenuhi apa kebutuhan anak gue. Itu yang gue pikir, ya Allah, segitunya pengaruh uang itu. Lo iming-iming seorang Niki ini duit, mau nggak lo? Diambil sama Niki tapi lu lapor. Itu yang menurut gue, Bang, menurut gue gitu loh. Kesian gitu menurut gue lo. Oh, lu tahu banget orang butuh uang, lu gitu-gituin tapi lu lapor. Apa itu, Bang? Sini lu mau duit lu, nih uang buat lu, tapi habis itu dilapor. Misalnya aku dilakukan begitu, mau nggak duit lu, Sa? Anak gue nggak bisa cari nafkah, gue ambil. Habis itu gue dilapor, gue juga pasang badan buat anak gue karena itu uang udah habis buat anak gue. Misalnya gitu loh, Bang, gitu loh. Situ aku melihat tuh di situ gitu. Jadi maaf kalau aku terjang apapun yang diomong-omong sama teman-teman aku seorganisasi apa segala macam, aku nggak peduli. Yang penting aku pikir, aku melihat ada hak dua anak di sini yang nggak bisa mau ngapa-ngapain karena maminya nggak ada, mau cari makan gimana. Soalnya kita tahu aminya juga bukan dapat uang dari negara, tapi dia harus bekerja, dia harus mendatangkan tubuhnya, dia harus mendatangkan suaranya, dia harus mendatangkan itu untuk dapat duit di situ loh, Bang. Secara ini yang nggak bisa dilakukan, dia ditahan gitu loh, Bang. Situ loh udah gue lihat. Ya. Dan kita pahami semua perasaan semua orang termasuk Mbak Tessa ya. Iya.
Itu bagian dari empati, hukum moral lah itu. Bagaimana kita mensupport, kita tidak menafikan kesalahan Nikita Mirzani di mata hukum ya. Betul. Tapi empati apa segala macam, walaupun ujung-ujungnya tetap hukum positif yang akan menentukan nanti kan. Nah, saya tadi membayangkan kita juga tidak tahu apakah informasi, tapi kayaknya valid sih kalau Niki itu bertemu anaknya. Nah kan kalau Mbak Tessa misalnya, tadi dibilang itu tempat gak layak, tapi itu bisa jadi poin yang sangat poin sangat penting bagi anaknya itu nanti, bahwa ibunya itu seorang yang tegar, Ya. pernah ada di penjara, Betul. dan mencari nafkah, uangnya banyak, dan ternyata kita belum tahu apakah itu sepenuhnya, karena ini kan masih proses. Betul. Apakah itu sepenuhnya Niki emang Bersalah atau bersalah tidak. sesuai dengan Betul. pasal yang disangkakan itu. Betul. Tapi kalau dari segi kemanusiaan, kira-kira anak itu apa yang ada di pikirannya, Bang? Mungkin nggak sekarang, dia cuma tahu ibunya dari situ. Tapi Kalau di pikiran anak-anak, namanya anak-anak, bagaimanapun sejelek apapun, kan ada dibilang, maaf, perempuan hina sekalipun ibu gue itu adalah ibu gue. ya, Dia yang memberi gue makan, dia nggak peduli. Anak-anak pasti bikin gini, gila mama gue waktu gue kecil belum gue bisa mencari nafkah, mama gue sampai masuk penjara untuk memberi gue makan. Itu anak-anak. Tapi di luar sana teman-temannya nanti, teman-temannya ini yang akan menggoreng omongan itu. Ini di sini anak-anak siap nggak mendengar ngomongan teman-temannya di luar sana nanti? Kalau anak-anak yakin mamanya itu nggak pernah bersalah, apapun sejelek apapun mama itu, dia nggak akan pernah ngomong mamanya jelek. Tapi nanti setelah tumbuh kembang, anak-anak teman-teman sekolahnya atau teman-teman kampusnya akan mengomong di luar sana. Kita nggak bisa kontrol, tahan gak nih anak-anak. Misalnya dibilang, mama lu amin ajung jalik ya, segitunya mama lu ya gini-gini, ternyata mama lu mantan ini ya, mantan. Kuat gak nih anak gitu loh. Jangan-jangan dia membela mamanya, dia hajar tuh temennya. Karena dia membela mamanya. Tapi namanya temen, namanya anak-anak juga ngomong sesuka-sukanya. Karena mungkin dia dengar orang yang sirik ngomong, orang yang gak suka dengan, kan gak semua orang suka sama kita. Orang gak suka sama kita ngomong, dengar anak-anaknya, yang kita takutin anak-anaknya gak akan nyampe ke rumah, ngadu ke mamanya, diselesaikan secara dia gitu. Itu yang kita takutin, Bang. Karena dia membela mamanya gitu loh, Bang. Itu yang aku pikir, karena pasti tumbuh kembang dan berteman itu banyak. Dan banyak masukan-masukan, gak semuanya bilang baik. oke. Pasti ada sisi negatif yang dihajar dan anak menyelesaikan dengan caranya. Nah, itu yang ngeri, Bang. Oke. Gitu loh. Apa yang dialami kita ini memancing atau kayak membentuk ini satu lingkungan sosial yang sudah terbelah. Kalau di kalangan selebriti sendiri gimana, Mbak? Kan kalau di sosmed tuh ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ngambil jalan tengah, pilih. Nih, kalau melihat aku, kalau ditanya dari hatinya, pasti mereka memilih Niki. Tapi aku nggak ngerti ya, mungkin ada di sana yang dibayar, ada mungkin di sana yang mendapat segala macam, aku nggak tahu. Itu pasti akan berbelok. Tapi kalau ditanya hatinya, gue tahu dia akan bela Niki. Karena seorang artis baru kali ini ada pasal pemerasan dan baru kali ini dipidana karena pasal pemerasan menerima uang endorse yang menurut kita. Dan baru kali ini ada pasal pencucian uang. Bang, kalau ini lolos, Bang, akan ada artis-artis lagi yang akan kena di masalah ini, Bang. Gitu loh. Kalau ditanya artis, pasti dia akan mendukung Niki. Kecuali artis itu dipesan oleh segelintir orang. Gak mungkin. Tapi kalau ditanya hatinya, gue tahu hatinya pasti kayak gue. Gak ada yang rela teman artis kita kena pasal pemerasan, kena pasal TPPU pencucian uang yang semana sekarang, yang mana kita ketahui kalau itu ada di koruptor-koruptor. Yeah. Ternyata sekarang menyasar ke artis. Kalau ini lolos, Bang, akan banyak artis bisa kena begitu, Bang. Gitu loh, Bang. Kalau jujur ya, kalau mau jujur ya. Tapi kan sekarang tergantung, mungkin ada artis yang secara frontal, gue dukung Niki karena gue nggak setuju. Tapi mungkin ada yang merasa, nggak usah deh, gue cari aman. Daripada gue dukung Niki tiba-tiba nggak ada yang endorse gue. Kalau gue nggak peduli, mau lu endorse gue emang nggak endorse, gue nggak hidup dari lu.
Yang pasti gue nggak mau ada seorang artis yang selama gue masih ada, selama gue masih hidup, ada seorang artis bisa kena pasal begitu. Yang selama ini kita ketahui itu pasal buat koruptor, buat orang yang mencuri uang negara atau uang apa. Ini bisa kena artis, Bang. Artis itu kerjanya menghibur. Gue menghibur lu dapat ngasih gue duit. Nah, kalau zaman sekarang kan gua membagus-bagusin lu ngasih gua duit, kan itu, Bang. Nah, kalau kena di pasal begitu, gimana nasib ke depannya, Bang, artis itu? Masa disamakan dengan koruptor-koruptor? Gitu loh, Bang, maksud aku. Ancamannya pun nggak main-main, Bang. Namanya ancaman udah kena pemerasan berarti sekian. Kena TPPU berarti sekian, sama semua dari koruptor dan semua, sama. Itu loh, Bang. Jadi itu yang aku pikir menurut aku nggak mau ada artis lagi yang bisa kena begini gitu loh. Gitu loh, Bang. Jadi satu ini kalau misalnya bebas, insya Allah tidak akan ada artis lagi yang kalian coba-coba untuk kalian pidanakan dengan pasal-pasal yang harusnya nggak pantas. Artis itu penghibur, Bang. Ya, terlepas dari ini reaksi emosional kalau saya nangkap. Tapi memang hukum begitu, Mbak. Kalau pasal nggak? Kayak ada bulu mata gue di sini. TPPU itu memang begitu, siapapun bisa kena TPPU. Belum ada, Bang. Sumbernya adalah uang yang dihasilkan dari tindak kejahatan lalu dialirkan ke kemanapun, itulah TPPU. Simpelnya begitu. Oke, Bang. Gitu. Ya. Ini kita ngomong, gue seorang ibu ya. Oke. Uang dari tindak kejahatan digunakan ke yang gini. Sekarang gue tanya, ya. Niki merasa dia dicari. Dia dicari, dia diberi. Oke? Orang mencari kita, mana dia? Gue mau kasih lu duit. Oke? Kita pikir ya udah begitu dia beri kita, itu hak kita dong. Justru dibelikan untuk rumah. Rumah tempat berlindung anak-anaknya yang akan ditempati oleh anaknya. Tujuannya apa, Bang? Membahagiakan anak-anak. Gua nggak mau anak gua susah, gua nggak mau anak gua kebocoran. Gua belikan uang hasil yang diberi orang atas jasa gue nanti. Gua belikan ke rumah untuk anak-anak gue. Bukan gua mainkan judi, gua bikin usaha nggak halal, gua cuci lagi dengan usaha-usaha. Bukan itu yang dilakukan. Membeli rumah, mencicil lagi, Bang, untuk anak-anaknya, gitu loh. Kalau dia pun gak usah, nggak perlu juga rumah lagi. Anak ketiga, kita orang tua, Bang, kalau anak kita tiga, kalau bisa anak kita masing-masing punya rumah, biar kita tenang. Nah, dia baru misalnya anak ketiga, dia pengen dong belikan lagi tuh anak-anak gue. Kalau misal dari masalah hati, cuci uangnya di mana? Gitu loh, Bang. Masalah hati, tapi kan hukum nggak pakai hati. Ya, hulunya itu loh, Mbak. Kan ada tuduhan pemerasan. Gitu. Jadi mau itu dibelikan rumah, intinya uang dari hasil kejahatan ketika dialihkan ke tempat lain dan jadi bersih, itulah TPPU. Uang dari diberi, Bang, bukan kejahatan. Kalau kejahatan tuh merampok. Kejahatan itu gini, sini berapa uang lu? Misalnya merasa berapa uang lu? Ada segini, sini kasih gue. Sekian, kagak ada perjanjian untuk bayar 2 kali, kagak ada perjanjian untuk nyicil, langsung bayar cash. Kalau meras, Bang. Tapi kan faktanya sekarang, fakta hukumnya itu memenuhi unsur pemerasan itu. Jadi P21. Sekali lagi ya, kita nggak bela siapapun gitu. Jadi maksud saya kayak saya juga prihatin sama Nikita Mirzani. Tapi untuk proses hukum saya rasional aja dulu. Toh juga masih proses persidangan. Yang penting. Tapi pasal pemerasannya udah dihilangkan. Tidak, kata siapa? Enggak. Dihilangkan yang beserta yang 368. 368 yang beserta jadi pemerasan. Masuk ke 369 ayat 1. Tapi tetap pemerasan. Tapi lebih verbal. ringan. Nah, saya belum update nih TPPU-nya masuk apa enggak. Berat, keringan terhilang. Karena nanti deh itu kita cerita lain. Ada informasi tentang itu. Tapi bagus sih, Bang. Dengan kasusnya aja. Niki ini, kita sedikit-sedikit paham akan pasal-pasal, agak sedikit paham dengan habis itu ke sini, habis P18, P19, P21 jadi paham, Bang. Termasuk saya. Ini kayak kuliah hukum nih. Sebelumnya kita buta. Kita nggak mau tahu. Tapi kita terpaksa harus tahu. Dan itu buat kita hati-hati loh, Mbak. Apalagi artis ya. Betul. Artis itu kan sering melakukan kontrak kerja. Betul. Ya enggak? Tidak menerima uang dari siapa aja yang mengorder gitu untuk jasa menghibur itu ya. Menghibur jangan dimiring-miringin ya. Jangan bilang bukan penghibur ya. Ya kan?
Nah kan kita nggak tahu sumber, dan sudah ada beberapa artis kan yang kemudian setelah ditelusuri kan ada PPATK yang menelusuri aliran dana koruptor. Iya, Ada yang beberapa artis yang kan dapat dari koruptor uang kena, itu, ya. ya kan, gitu. Mereka akhirnya ya mungkin ada yang di. Tapi kan itu rata-rata yang tanda kutip, Iya, Bang. betul. Ada yang nggak tanda kutip juga sih. Iya. Maksudnya ada orang yang kita lihat baik-baik aja, ternyata begitu ada kasus korupsi lah kena ini. Tapi juga kan ini yang memberi bukan koruptor, Bang. Iya, intinya hasil dari kejahatan. Entah itu Lah pemerasan. makanya ini uang dari koruptor, kejahatan ya. ini Bang, pemerasan ini nanti itu kan nanti di persidangan akan ini pasal ini Ya. akan di ini satu persatu ya. Rekening dari pelapor, rekening dari terlapor akan dicek satu persatu. Ini Betul. uang dari mana lu kasih? Uang dari mana Gan? Itu jangan dikirain kita mengenakan pasal TPPU pencucian uang, Ya, kita bebas. makanya- Uang kita pun dicek dari mana. Betul, makanya kan kita berempati ya, saya juga, saya sekali lagi kita semua berempati. Tapi untuk proses hukum mari kita lihat aja secara Betul. rasional aja. Ya kita ini kan Gitu. cuman bisanya Ya. penyambung lidah untuk ngobrol, kita diskusi kan Bang. Betul. Semoga di luar sana tidak ada yang baper-baper, kita Ya. diskusi. Justru diskusi ini memelekkan mata kita, Yes. buat kita berjaga-jaga, buat kita Ya. ke depannya hati-hati buat melangkah gitu Betul. loh. Nah kembali ke Niki. Ya, 90 hari, hampir 100 hari dia habis di 100 tahanan. hari. Ya. Kemarin kita lihat dia keluar, apa yang Mbak Tessa lihat? Bedanya ketika pertama kali dia ke sana, diperiksa di Polda, datang untuk memenuhi panggilan di Polda, lalu keluar dengan baju orange, dan kemarin ketika dia dipindahkan jadi tahanan kejaksaan. Oke, Ada bedanya enggak? Oke, aku senang waktu dia keluar dari Polda dengan pakaian cantik, dengan pakaian rapi, walaupun tidak bisa dibohongi, tetap ada aura sembab matanya, pasti sedih lah. Tidak ketemu anak, tidak bisa menikmati dunia luar, tidak segala macam, pasti sedih. Tapi dia tetap menampilkan dia cantik, dia tetap menampilkan seorang wanita yang memang lu nggak bisa giniin gue. Walaupun dia diem, tapi diemnya dingin, gitu. Kelihatan tidak seperti biasa waktu dia masuk. Waktu dia masuk dulu ceria. Tapi ini kelihatan dia agak kalem, dia agak diem, dia mungkin lebih banyak memberikan isyarat. Tunggu ya, jangan dikirain gue wanita cemen, wanita yang ketawa-ketawa ngakak. Gue diem, karena gue akan berhadapan dengan lu di pengadilan. Itu dia simpan, powernya itu simpan. Gue senang lihat dia tidak diborgol. Dan gue senang dia tidak menggunakan rompi. Tidak menggunakan waktu keluar dari Polda ya, tidak. Karena mungkin itu kan kewenangan penyidik ya Bang, setahu gue kewenangan penyidik. Karena mungkin penyidik menjamin bahwa dia tidak akan kabur, bahwa dia tidak akan macam-macam, makanya tidak diborgol waktu keluar dari Polda. Ya. Nah begitu dari kejaksaan menuju ke rutan Bambu, di situ dia pakai rompi orange, dari situ tangannya diborgol. Di situ gue melihat, ya Allah ternyata bukan penjahat, bukan koruptor besar yang merugikan negara triliunan sehingga menyengsarakan kita. Bukan itu aja yang harus diborgol. Artis pun sekarang tampil dengan diborgol. Bukan narkoba, bukan pengedar, bukan pembunuh berantai. Dan dia keluar dengan baju orange ini. Dan itu adalah satu lagi gue bilang tidak bagus buat anak-anak. Buat anaknya Niki. Itu akan menjadi jejak digital yang jelek banget buat dia Bang. Kapanpun itu Google itu nggak bisa dihapus. Itu akan jejak digital yang jelek buat anak Niki. Dan di situ adalah potensi buat orang yang akan membuli anaknya Niki gitu loh. Itu makanya waktu itu Niki tidak ada senyum sama sekali. Karena saya pikir ya Bang, seorang ibu apalagi dia seorang wanita ya. Tapi ini udahlah, itu udah peraturan ya. Tapi setahu aku situ aku iba di situ. Aku lihat iba kasihan karena kita lihat waktu dia bebas betapa dia ininya, dan juga jelek apa enggaknya Niki belum ketahuan ya. Tapi yang pasti kita lihat dia berkat dia ngomong skincare begini. Sejak itu kita paham, kita tahu ternyata skincare yang kita pakai selama ini orang bisa nggak makan gara-gara beli skincare Bang hanya demi muka cantik. Ternyata yang kita beli itu ada yang barangnya busuk yang seperti yang diklaim sama si Nikita. Berkat dialah pada belek mata Bang. Jadi sekarang orang lebih banyak lagi kembali ke pakai skincare yang benar-benar. Nggak mau pakai skincare yang penting famous, yang penting terkenal gue pakai, isinya nggak ngerti. Berkat dia tidak bisa dibohongin, tidak bisa dipungkirin. Wanita-wanita Indonesia paham dan tahu akan ingredients, apa itu merkurai, apa itu ini tahu paham. Ya.
Sejak Niki. Jadi menurut gue ada juga jasanya dia Bang. Memang tidak bisa dibilang pahlawan. Karena pahlawan itu kata-kata paling tinggi. Tapi dia berjasa buat orang-orang yang tidak paham dengan merkuri dan overclaim. Mereka jadi paham Bang. Jadi berhati-hati untuk membeli. Gitu loh Bang. Jadi walaupun ya tetap ya namanya dia berjuang pasti ada korban. Ya gue lihat dia sekarang jadi korban menurut gue. Gitu loh. Lu memberitahu apapun itu di belakangnya gue nggak tahu, nggak ngerti, tapi yang pasti gue lihat lu memberitahu yang jelek ke orang dan lu sekarang jadi korban. Itu menurut gue. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh lawyernya Reza Gladys, bahwa Nikita itu sebenarnya bukan orang yang paling bertanggung jawab. Menurut Mbak, Niki tahu nggak itu? Dan kira-kira apa sikap dia sama orang yang harusnya paling bertanggung jawab itu? Aku nggak mau ngomenin itu karena aku juga tidak percaya 100% dengan yang dikomenin. Jadi aku tidak mau ikut campur dengan masalah yang dikomenin sama abang lawyer itu. Kan itu dari pendapatnya abang lawyer. Aku belum tahu kebenarannya. Jadi aku nggak mau ngomenin Bang. Gitu. Aku nggak mau ngomenin, tapi yang pasti menurut aku Niki bertanggung jawab dengan apa yang dituduhkan. Kenapa gue bilang bertanggung jawab, dia tidak teriak-teriak, dia tidak komplain, dia menjalankan. Apapun itu di luar sana itu kan terserah orang mau apa. Apalagi misalnya yang berkomentar kan pihak dari lawan. Sah-sah aja dia berkomentar apa. Tapi kan pihak dari kita kan tidak pernah mengatakan begitu. Jadi aku tidak mau masuk di ranah itu. Yang penting aku pikir saat ini Niki sama Mail ada di dalam dan mereka jika kalian bilang dia bersalah, mereka sudah masuk dan mereka tidak komplain. Jika nanti tidak bersalah, tolong lepaskan mereka. Kalau yang untuk lain-lain aku nggak ini Bang, nggak berani aku. Bukan nggak berani apa, aku tidak berani untuk ikut-ikutan. Belum tentu itu omongannya benar, gitu loh Bang. Dan aku tidak ada di ranahnya itu, gitu. Oke. Nah, terakhir nih Mbak. Iya. Ini kan tadi kita dari awal tuh selalu bilang nih pelajaran. Iya. Bukan cuma buat Niki loh, buat siapapun. Betul. Terutama teman-teman artis ya, bahwa Betul. ya kayak tadi kita bilang bahwa kadang-kadang kita jatuhnya itu dengan hal-hal yang sama sekali Kulit pisang yang nggak dilihat mata tergelincir. Karena paku kita kena, karena batu kerikil yang kecil kita bisa jatuh. Tapi kalau karena meja yang besar kita akan minggir. Karena hal yang kecil yang nggak terlihat oleh mata itu kita bisa jatuh tergelincir. Itu. Jadi apa yang Mbak mau sampaikan? Ya, kita bagaimanapun kita harus tetap waspada. Jangan menyepelekan apapun itu. Jangan menganggap ini gampang sepele. Jangan, karena dengan seperti kata abang bilang, karena hal kecil lah kita bisa jadi terjerembab. Mama aku Bang, karena hal tusuk gigi mama aku itu penyebab mama aku mau diamputasi, penyebab mama aku sakit, penyebab mama aku nggak ada, salah satunya penyebab pertamanya tusuk gigi. Kecil, tidak terlihat. Kalau makanan dia hindari makan itu. Oh ini berbahaya buat gue, dia hindari. Oh ini kolesterol buat gue, dia hindari. Tapi mama gue tergelincir gara-gara tusuk gigi. Tusuk gigi yang mana di rumah itu dibuang sembarangan, barang kecil. Gara-gara itu penyebab utama mama gue semuanya di situ. Itu yang menurut gue kita akan amit-amitnya. Kita hati-hati dengan barang sekecil apapun dan kita hati-hati dengan yang kita anggap tidak berguna apa kita tidak anggap siapa sih lu, hati-hati. Karena itu yang bikin kita tidak waspada dan itu penyebab besar buat kita. Terjadi buat mamaku gitu loh Bang. Ini berani ngomong doang, kita jangan sampai ya Bang gitu amit. Betul Bang, gak tusuk gigi mamaku. Betul. Sampai mau diamputasi, sampai segala macam. Terkena tusuk gigi di kakinya. Bahaya loh Bang, gak kelihatan. Dan emang yang kecil itu selalu tidak kelihatan dan selalu diremehkan. Sampai suatu waktu kita kesandung sama yang kecil baru kita sadar. Oke, kata abang yang kecil dan diremehkan. Begitu juga, maaf, orang kecil kita remehkan. Dia berdoa sama Allah langsung ke Tuhan. Orang kecil loh yang diremehkan. Kita nggak nganggap dia. Begitu dia angkat tangannya, bong, Tuhan langsung mengabulkan. Itulah langsung masalah tol dia kecil. Langsung tol. Itu benar Bang. Gitulah pemirsa. Jadi pelajarannya kita harus jadi orang kecil supaya dekat sama kita kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Ya pemirsa begitulah. Kalau ngobrol sama Mbak Tessa itu nggak ada jangan pasang timer deh kalau sama Mbak Tessa.
Tadi di timerin 5 menit, say. Disentil 1, nongol 1, pokoknya udah gitu tone-nya pitch control ya. Tone-nya itu nggak pernah low dia, selalu ting 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 gitu. Jadi siapapun yang akan wawancara atau ngobrol sama Mbak Tessa itu nggak akan ngantuk. Tapi Kecuali gue yang ngantuk. iya, tapi jangan kasih dia diam. Nanti dia tiba-tiba dia jangan kasih diam dan jangan kasih sandaran. Begitu kita yang dominasi obrolan dan Mbak Tessa diam, terus ada sandaran udah. Tapi kadang-kadang gue ke rumah butuh sandaran dari laki gue. Oh iya. Ya gitu ya. Ya gitu pemirsa, obrolan yang mudah-mudahan saya kira ini bisa dipetik sebagai pelajaran ya. Kita prihatin dengan Niki, tapi jangan lupa bahwa hal yang dialami Niki itu bisa juga dialami oleh kita semua. Dimanapun, kapanpun. Ya, kita tidak pernah menyangka Niki yang lolos dari banyak sekali kasus kan yang pernah dia. Tiba-tiba di kasus ini yang ya menurut dia itu endorse dan lain-lain, tiba-tiba terjerumus ke dalam persoalan hukum yang sampai sekarang ya kita kasihan, prihatin, tapi kita semua berharap semoga persoalannya yang dihadapi Nikita Mirzani ini segera selesai dengan ya sesuai yang diharapkan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Tessa.